Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana kau memandang, di situ wajah Allah. Ini adalah suatu kalimat yang menjadi tanda tanya. Benarkah Allah itu memiliki wajah? Karena ayat di Al-Quran itu dibilang kemana kau memandang, di situ wajah Allah. Melihat ke atas kita melihat Allah, melihat ke bawah kita melihat Allah, kiri kanan kita juga melihat Allah, depan belakang kemana kita memandang kita melihat Allah. Benarkah Allah itu berwajah? Jadi makna wajah itu bukan bermakna seperti wajah manusia, bentuk rupa seperti wajah kepala, tidak. Karena Allah itu laisa min kamislihi syai'un, tidak diserupakan dengan apapun. Jadi makna wajah Allah itu adalah suatu kiasan yang bermakna berhadap-hadapan. Jadi ketika kita kemana kau memandang, di situ kau melihat Allah, bermaknanya kita sedang berhadapan sama Allah. Sedang kesadaran kita ini telah tersambung kepada Allah. Jadi macam mana sikap untuk melihat Allah dimanapun kita memandang. Jadi melihat Allah ini apabila kesadaran kita itu sudah tersambung. Contoh kecilnya dan yang paling sering kita alami adalah ketika mungkin teman-teman banyak mengalami. Ada tiba-tiba orang yang datang minta sedekah. Apakah kita melihat itu wajah Allah? Tapi kalau bagi orang yang telah mengenal diri, yang telah mengenal Allah, yang telah bermarifat kepada Allah, maka ia akan melihat Allah kemanapun ia memandang. Ketika kesadarannya tersambung, dia akan menyaksikan Allah. Jadi ketika ada orang meminta sedekah, kesadarannya tersambung kepada Allah dan ia memahami, orang ini datang kepada saya digerakkan Allah. Berarti itu pertanda Allah memerintahkan saya untuk memberi sedekah. Nah, jadi kalau orang yang sudah bisa memandang seperti itu, tidak ada lagi dia mengeluh ketika ada orang yang meminta. Ketika ada orang cacat, orang miskin, orang susah meminta, dia tidak ngeluh. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa ini terlalu dimanjain pengemis. Setiap hari meminta. Kalau saya memberi berarti saya memanjakannya. Tidak. Itu kalau kita belum paham, memang kita akan berpikir seperti itu. Tetapi apabila kesadaran ini sudah tersambung kepada Allah, segala sesuatu yang kita lihat Allah, pasti kita akan memahami, oh ini digerakkan Allah. Dia datang kepada saya, berarti Allah menyuruh saya memberi. Sehingga dia memberi itu dengan ikhlas. Tidak ada mengeluh, tidak ada kesal. Nah, itu salah satu contoh kita memandang wajah Allah. Contoh yang lain, ya mungkin kita sering berantem sama istri. Istri ngomel, istri bikin sakit hati, istri cerewet. Terkadang di saat itu pasti kita marah, kita kesel sama istri. Kita hanya melihat istri, kita hanya melihat makhluk, tapi kita tidak melihat Allah. Tetapi bagi orang yang sudah mengenal Allah, dia akan melihat Allah. Sikap istriku ini adalah bentuk ujian Allah.
berarti aku ini sedang diajarkan kesabaran untuk menghadapi istriku. Sehingga ketika dia memandang wajah Allah, dia menjadi sabar. Dia tidak marah kepada istrinya. Jadi memang ini memandang wajah Allah ini tidak gampang. Kalau benar-benar kesadaran sudah tersambung, memang kita itu akan sangat hati-hati. Segala sesuatu kesadaran kita akan tersambung kepada Allah. Kita melihat anak kita mungkin lucu, gemesin, menyenangkan hati. Ketika kesadaran tersambung, pasti kita akan melihat Allah, memandang wajah Allah. Sikap lucu anakku ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepadaku. Allah menyenangkan diriku melalui tingkah anakku yang lucu ini, sehingga kita menjadi bersyukur. Jadi luas makna memandang wajah Allah ini, luas. Segala sesuatu kalau kita sudah lihat Allah, apalagi yang kita mau sombongkan, apalagi yang kita mau aku-aku. Gak berani kita mengaku diri. Semua yang kita lihat Allah. Jadi semoga teman-teman bisa jadi kalau kita itu sudah bisa memandang wajah Allah, sungguh hidup kita ini akan tertata. Segala sesuatu Allah, Allah, Allah yang kita lihat wajahnya. Kesadaran kita tersambung padanya. Itulah yang dikatakan keberihsanan. Berihsan, menyaksikan Allah. Sekian dari saya, semoga itu bisa dipahami makna kemana kamu memandang, di situ wajah Allah. Semoga bisa dimengerti. Cobalah kita pandang Allah itu dalam setiap kejadian dalam hidup ini, dalam setiap peristiwa, dalam setiap apapun gerak hidup kita. Maka kita akan memahami, kita akan dapat membaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.